Selamat pagi pemirsa. Dunia berdecak kagum Aryani Nisma Putri atau dikenal Putri Aryani. Gadis berusia 17 tahun asal Indonesia berhasil memukau para juri di ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Lewat karyanya yang berjudul Loneliness, Putri mampu menghipnotis penonton dan dewan juri. Keterbatasan Putri dalam penglihatan tidak membuatnya terbatas dalam berkarya. Faktanya Putri mampu menerobos keterbatasan lahiriah itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 12 Juni 2023 dengan tema Momentum Besar Putri Aryani bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda terkait editorial ini nanti pemirsa melalui nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Kita bangga melihat prestasi anak muda Indonesia ini. Betul. Ya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 12 Juni 2023, Momentum Besar Putri Aryani. Momentum Besar Putri Aryani. You break my heart, break my hope, make me so down in loneliness. Dunia berdecak kagum. Aryani Nisma Putri atau dikenal Putri Aryani, gadis berusia 17 tahun asal Indonesia, berhasil memukau para juri di ajang pencarian bakat America's Got Talent atau AGT 2023. Penyanyi belia bersuara emas ini meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell. Sang juri langsung mendatanginya saat Putri masih berada di atas panggung. Juri Simon Cowell selama ini dikenal pelit memberikan Golden Buzzer, undangan atau jalur pintas untuk bisa langsung melaju ke babak live show alias semifinal pada AGT 2023. Prestasi siswi Sekolah Menengah Musik atau SMM Yogyakarta dalam bidang tarik suara terasah sejak kecil. Putri tak sekedar menyanyi, dia juga mampu memainkan sejumlah alat musik. Dan yang lebih menakjubkan lagi, dia piawai membuat lagu. Karya lagu peraih Indonesia's Got Talent 2014 yang berjudul Loneliness mampu menghipnotis penonton dan Dewan Juri AGT 2024. Keterbatasan Putri dalam penglihatan atau tunanetra tak membuatnya terbatas dalam berkarya. Faktanya, Putri mampu menerobos keterbatasan lahiriah tersebut. Amazing. Kemenangan Putri Aryani di pentas dunia hendaknya menjadi momentum besar bangsa ini untuk memberikan perhatian kepada kaum difabel di tanah air yang masih terkesampingkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2020, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 22,5 juta jiwa. Adapun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut presentasi difabel di Indonesia 10% dari total penduduk atau sekitar 27,3 juta orang. Menurut Komisi Nasional Disabilitas, sebagian besar mereka belum terdata karena masih menerima stigma negatif dari masyarakat. Akibatnya, sebagian warga menyembunyikan anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik tersebut. Tak hanya stigma negatif yang membatasi mereka, kondisi geografis di mana penyandang disabilitas tinggal yang sulit dijangkau menyebabkan mereka tidak terdata. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak memiliki dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK. Tanpa dokumen kependudukan tersebut, mereka tidak bisa mendaftar anggota BPJS Kesehatan. Selain itu, tanpa dokumen kependudukan, anak-anak difabel ini tidak memiliki nomor induk kependudukan untuk didaftarkan ke sistem pendataan nasional, data pokok pendidikan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak penyandang disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD pada 2011 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kelompok difabel masih terpinggirkan dalam rancangan dan implementasi pembangunan nasional.
Data per Desember 2022 menunjukkan dari 514 kabupaten kota di Indonesia, baru 112 atau sebanyak 22% yang memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Berdasarkan Indeks Inklusivitas Global 2020, Indonesia masih berada pada urutan 125 dalam pelaksanaan pembangunan inklusif. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat Indonesia masih di bawah Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand, namun masih di atas Malaysia dan Myanmar. Indeks inklusivitas adalah ukuran holistik dari pembangunan inklusif yang berfokus pada kesetaraan ras, etnis, agama, gender, dan disabilitas. Dalam dunia kerja, penyandang disabilitas masih belum bisa diakomodasi sepenuhnya. Padahal, berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menegaskan bahwa pemerintah daerah, dan BUMN wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kemenangan Putri Aryani di pentas dunia menyadarkan kita bahwa banyak anak bangsa yang memiliki potensi. Penyanyi berbakat kelahiran Riau ini beruntung memiliki keluarga yang memiliki akses kepada pendidikan yang bermutu. Sementara masih banyak penyandang disabilitas lainnya hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, negara harus hadir seutuhnya dalam memperjuangkan kehidupan mereka. Undang-Undang Penyandang Disabilitas memberikan perspektif baru bahwa penanganan kaum difabel tidak lagi berdasarkan belas kasihan atau charity-based, melainkan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia. Semoga lahir Putri Aryani lainnya dari bumi Indonesia yang menorehkan prestasi di tingkat dunia. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita mau bertanya dulu dengan saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI, Maulani Rotinsulu. Ibu Maulani, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Bu Maulani, kalau melihat apa yang terjadi di ajang pencarian bakat America's Got Talent, ketika Putri Aryani yang juga adalah disabilitas mendapatkan golden buzzer, jalan pintas untuk masuk ke level semifinal, belum menang sih, tapi ini sesuatu yang bagus. Kalau Anda lihat momentum ini bisa benar-benar membuat perbaikan di kondisi di Indonesia bagi kaum disabilitas, atau memang ini kegembiraan melihat saja lalu tidak berdampak? Bagaimana, Bu Maulani? Menurut saya sangat-sangat bisa digunakan sebagai momentum, Mas, karena ini kan salah satu bentuk dari keberhasilan Putri. Ini salah satu pengangkatan hambatan dari masalah penyandang disabilitas, yaitu faktor eksternal dari hambatan perilaku yang mensik gitu loh. Jadi selama ini kan kita punya dua hambatan ya sebenarnya kalau kita lihat dari konvensi hak penyandang disabilitas, yaitu fasilitas-fasilitas yang tidak akomodatif bagi pembangunan penyandang disabilitas, dan kedua perilaku yang mensik. Nah ini kan kalau kita lihat dari komen-komennya Putri kan bahwasanya salah satu tekad dia gitu, walaupun ini
nggak tiba-tiba ya, dia sudah apa namanya berproses ya. dari kecil, tapi kemudian dia merasa bahwasanya banyak hambatan juga gitu dari cara orang memandangkan dia. Nah, ini menjadi satu momen untuk mengatakan bahwasanya kemudian ada perubahan sebenarnya dari cara pandang masyarakat atau mindset masyarakat. Walaupun itu kemudian aja dia gitu ya. Tapi kan sebenarnya dia juga sudah melalui Indonesia Got Talent dan sebagainya. Bagi dunia seni ini tidak ada masalah gitu. Bagi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, tentu saja saya sangat optimis dan teman-teman semuanya sangat optimis. Kita semuanya dari komunitas disabilitas sangat bangga dengan capaian Putri gitu. Nah, kita harapkan ini akan berdampak pada perubahan-perubahan mindset yang kepada pihak-pihak, terus pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8, melihat bahwasannya ini nggak sekedar jargon loh. Kalau misalnya diberikan kesempatan, penyandang disabilitas itu bisa gitu loh. Menembus batas dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat yang paling harus ditambah lagi upayanya untuk memanfaatkan momentum kemenangan Putri Aryani ini, Bu Maulani, itu lebih kepada penyediaan fasilitas seperti yang tadi Anda katakan, atau penghilangan stigma yang mungkin masih banyak di alam bawah sadar masyarakat Indonesia. Yang mana, Bu Maulani? Ya, penghilangan stigma nomor 1, walaupun di konvensi dia didudukan di kedua ya tentang eksternal tersebut. Karena pada dasarnya kan sudah punya undang-undang tapi membicarakan tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak pembangunan penyandang disabilitas itu sudah 7 gitu lah kan, sampai kemudian ada undang-undang baru 2016. Pada dasarnya fasilitas-fasilitas itu sudah ada gitu, tapi kemudian penggunaannya siapa yang harus menyediakan dan lain sebagainya. Bahkan yang paling inti adalah pelatihan pada pelayanan publik itu sendiri terkait adanya fasilitas-fasilitas ini yang menghambat gitu. Jadi rolling kebijakan maupun orang-orang yang terkait dengan pelayanan publik ini begitu ya. Jadi terus menerus kita rajin untuk mengedukasi pelayanan publik untuk harus terus menerus ya menyuarakan perbaikan bagi kaum disabilitas. Baik, kita harapkan itu bisa kita manfaatkan momentum dari Putri Aryani ini. Ibu Maulani Rotinsulu, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Bu Maulani. Singkat dulu Kang Ade sebelum kita jeda, yang lebih penting harus dikembangkan dengan cepat adalah yang mana? Tadi kan Bu Maulani mengatakan ada stigma, tapi juga ada fasilitas yang mengakomodir kaum disabilitas. Yang mana yang lebih harus dikembangkan? Ya saya kira mesti paralel ya Leo ya. Artinya pendekatan secara legalitas juga oke. Kita harus sosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Undang-Undang Disabilitas. Ini juga harus disosialisasikan ya. Karena eksistensi mereka diakui secara hukum. Kemudian bagi yang mengurangi haknya, kemudian bagi yang menghalang-halangi, ini juga jelas juga sanksinya. Artinya pendekatan tidak cukup dengan legalitas ya. Kalau kita lihat dari perda tadi, kalau lihat dari daerah, itu banyak sekali yang belum membuat perda tentang disabilitas ya. Kemudian yang kedua adalah saya kira penting ini pendekatan secara kultural ya. Artinya dari tokoh-tokoh masyarakat, ini harus betul-betul memberikan menghimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk tidak melakukan stigma ya. Karena stigma ini berakibat pada malunya keluarga. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita yang kalangan disabilitas ini tidak terdata karena keluarganya menyembunyikan. Nah, ini kan berbahaya. Semacam dianggap aib begitu ya? Dianggap aib. Nah ketika keluarga menyembunyikan, tidak bisa menampilkan ke ruang publik, ini kan berdampak misalnya tidak bisa mengakses data kependudukan, KTP, kemudian juga kartu keluarga, yang berakibat nanti tidak bisa mendaftar di BPJS Kesehatan. Nah ini juga bermasalah di situ. Kemudian yang lain ketika tidak mempunyai data kependudukan, juga nanti secara pendidikan juga akan bermasalah juga. Dan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam data pendidikan nasional gitu.
loh. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Jadi stigma itu harus betul-betul dikikis ya oleh kita semua. Pertanyaan besarnya adalah begini Kang Ade, bagaimana benar-benar kita memanfaatkan momentum kemenangan atau didapatnya Golden Buzzer Putri Aryani ini supaya benar-benar nyata ini. Jangan kemudian selesai ajang America's Got Talent, ya kita kembali lagi ke kehidupan normal. Kaum disabilitas juga tidak lagi terperhatikan atau kurang terperhatikan. Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Kang Ade untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong terkait dengan momentum besar Putri Aryani, kalau menurut Ibu, apakah kemudian ini bisa membawa perbaikan bagi kondisi untuk saudara-saudara kita kaum disabilitas, atau ini mungkin hanya kegembiraan sesaat, nanti ajang America's Got Talent-nya selesai, kita lupa lagi. Bagaimana Bu Ong? Iya, insya Allah dengan bangga seorang ibu, seorang anak bangsa kita, Ananda Putri Aryani bisa masuk dalam final dalam memukau Yuri yang ada di Amerika Buzzer. Mungkin nanti akan bisa membawa nama baik para disabilitas yang kekurangan fisik. Kita tidak boleh meremeh Bang Leo, karena bagaimana disabilitas ini mempunyai keahlian dan mempunyai kecerdasan Bang. Karena dia bisa memainkan alat musik tidak hanya dengan suaranya yang emas. Jadi mudah-mudahan nanti setelah Putri Aryani menjadi masuk dalam final, bisa membawa nama bangsa ini menang lebih, ya? Iya, lebih dihargai lah Bang, karena disabilitas ini orang menganggap enteng Bang Leo, karena cacat mental. Tidak ada Bang Leo, tidak ada satu orang pun yang Allah berikan cacat mental, tapi dengan kebanggaan, dengan kemampuan, dia bisa memainkan alat musik. Dan jangan lupa Bang Leo, dia kan sekolah musik ada di Jogja, sehingga bisa membawa nama harum Indonesia di kancah Amerika dengan America Buzzer. Mudah-mudahan aja muncul anak-anak Indonesia dengan bakat yang menyanyi dan kepintaran. Jangan menganggap enteng Bang Leo, karena cacat untuk menjadi PNS saja mungkin mereka tersisih Bang. Nah, inilah saatnya pemerintah juga membina dengan disabilitas ini mereka bisa diterima sebagai anak bangsa Indonesia. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu.
Di belakang Ibu Ong ada Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrosi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrosi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, pertama-tama saya sangat apresiasi ya. Artinya ini Mbak Aryani bisa terbukti di mata dunia lah. Jadi untuk penyandang seperti cacat seperti Aryani itu jangan patah semangat. Yeah. Yang kedua, pemerintah memang harus memikirkan ya. Kalau di dalam UUD 45 itu kan ada pasal yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi narasi-narasi pasal yang mengatakan penyandang disabilitas belum ada. Nah, ini perlu dipikirkan. Yang ketiga, apresiasi juga kepada Sekolah Menengah Kesenian Yogyakarta. Setidak-tidaknya pasti ikut berperan untuk Aryani menuju ke Amerika ini, ke tingkat dunia. Baik bimbingan, arahan, apalagi itu sekolah kesenian, sekolah menengah musik ya, kesenian ya. Jadi sangat berperan. Jadi untuk penyandang disabilitas seperti itu, sekali lagi jangan patah semangat. Oke. Terima kasih Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Bapak. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrosi ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Ade. Salam sehat selalu ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya, saya apresiasi dulu dengan editorial Metro TV pagi hari ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu, yang diapa oleh semua. Setuju ya. Mata dunia pada keberhasilan capaian Putri Aryani putra bangsa Indonesia yang asalnya dari Kampar, Riau sana. Jadi begini, jadi yang dibahas tadi itu memang betul. Sedih juga kita. Tadi saya menonton berkali-kali itu ulangannya itu. Ya ada yang menyapu itu yang ada, kalau saya tengok dia dari etnis Yahudi itu, tengok topi dia, peci di dalam itu. Jadi artinya ya putri terbaik Indonesia tahun ini ya Putri Aryani lah ya. Dia membuka sekat ya, etnis, bahasa, membuka sekat semua, tidak ada yang tidak meneteskan mata dalam ruangan itu. Dengan apa deh? Dengan bangganya. Yang lebih hebatnya lagi, dia menciptakan lagu sendiri, itu lagu dia sendiri itu. Pakai itu Simon Cowell itu kan paling pelik itu. Tengah dia. Cuma kita ingatkan lagi Bung Leo, ini kalau saya tengok ini udah banyak ini di tahun politik. Jangan anak kita ini nanti ditarik sana ditarik sini dengan kepentingan politik. Dimanfaatkan begitu ya? Dimanfaatkan. Jadi lelah ini anak. Jadi ini kita saya sabas ya. Sabas bangga betul. Mudah-mudahan ini terbuka nih ketua tim pemerintah ini. Ya. Mengelola ini dengan yang baik kaum disabilitas ini. Ya. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Kang Ade, pertanyaan besarnya kan begitu. Ini kan memang ajang America's Got Talent-nya belum selesai ya? Iya, betul. Baru akan masuk ke level semifinal. Dan Putri Aryani mendapatkan tiket emas dari Simon Cowell karena akhirnya itu tidak perlu melewati tahapan-tahapan saringan berikut, langsung ke semifinal. Katakanlah apapun hasilnya, apakah kemudian benar-benar momentum ini benar-benar bisa membuat perubahan di Indonesia, atau seperti konon katanya stigma orang Indonesia gampang lupa, begitu peristiwa America's Got Talent selesai ya kita juga lupa juga. Bagaimana Kang Ade? Ya, kehadiran dari Putri Aryani ya di America's Got Talent ini bisa menginspirasi semua orang, terutama pemerintah ya. Pemerintah saya kira harus terketuk hatinya, bagaimana kalangan disabilitas ini masih terpinggirkan ya. Tadi saya katakan bahwa posisi Indonesia 125 dari sejumlah negara dari sisi inklusivitas global ya, ada penelitian seperti itu. Dan Indonesia belum menerapkan, setidaknya masih menuju ke arah sana ya, bagaimana menerapkan pembangunan secara inklusif ya, artinya pembangunan untuk semua, termasuk bagaimana mengakomodasi kalangan disabilitas. Kita memang mempunyai ketentuan yang mengafirmasi bagaimana kalangan disabilitas ini bisa bekerja. Di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas itu memang ada kewajiban
bagaimana Pemda, kemudian juga pemerintah pusat, kementerian dan lembaga ini mempekerjakan mereka. Jadi ada jatah 2%. 2% dari seluruh karyawan adalah kaum disabilitas. Ya, kemudian misalnya di pasal yang sama, untuk swasta misalnya itu ada ketentuan 1% ya dari jumlah karyawan atau pegawai di perusahaan tersebut. Dan ini belum nampak ya. Banyak sekali pengaduan ke Komnas HAM ya. Mereka yang sudah lulus tes di BUMN tiba-tiba kemudian dibatalkan, diganti sama yang abilitas misalnya. Karena disabilitas. Karena disabilitas diketahui di kemudian hari secara fisik kakinya ada keterbatasan. Nah, ini kan bentuk diskriminasi. Jadi semangat kita adalah bagaimana momentum Putri Aryani kita melihat kembali gitu. Kita melihat kembali apa yang terjadi. Apa yang terjadi di kalangan disabilitas yang masih terpinggirkan. Fakta-fakta masih ada, misalnya secara kalau kita lihat misalnya guiding block di jalan-jalan. Itu juga sangat tidak ramah. Itu untuk untuk tunanetra atau buta ya? Untuk yang buta. Jadi misalnya mereka menggunakan kursi roda. Ini kan ketika misalnya kalau kita lihat kan ada tiang-tiang kecil gitu kan. Betul. Yang maksudnya adalah agar motor itu tidak melewati itu. Karena motor di Jabodetabek ini sering naik ke trotoar. Mengalahkan pejalan kaki. Betul. Apalagi kaum disabilitas. Ini kan merepotkan juga kalau misalnya menggunakan kursi roda kan harus minggir-minggir seperti itu. Dan ini gangguan-gangguan semacam itu masih kita lihat. Kemudian misalnya guiding block di tengah-tengahnya ada pohon. Nah ini juga sama juga bermasalah. Dan banyak sekali misalnya guiding block kemudian jadi tempat jualan pecel lele misalnya. Nah ini bagaimana dari masyarakat sendiri harus menghargai apa makna dari guiding block itu. Artinya bahwa saudara kita yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan ini harus dihargai. Jangan-jangan banyak juga kita yang tidak mengerti itu apa sih gunanya guiding block, itu apa gitu ya? Titik itu, besi-besi itu. Ini kan berarti sosialisasi atau keberpihakannya kurang. Saya jadi ingat lagi Kang Ade bahwa sekian waktu yang lalu kan kita penyelenggara Asian Games. Lalu setelah itu juga ada Asian Paralympic Games. Saya ingat tuh ketika Asian Games yang menang itu langsung dapat bonus begitu rupa. Asian Para Games itu sempat dibicarakan banyak orang karena tidak sebanyak hadiah atau bonus untuk atlet Asian Games-nya. Baru kemudian akhirnya ada juga. Nah pertanyaan mendasarnya begini, apakah kemudian saudara-saudara disabilitas kita yang ternyata kalau melihat editorial jumlahnya banyak loh itu, 10% kurang lebih menurut WHO, itu memang hanya menjadi pelengkap saja. Ketika siapapun membuat program atau mau membangun, itu kaum disabilitas itu kalau masih ada sisa anggaran nih, misalnya begitu, atau memang kita sudah prioritaskan mereka di bagian perencanaan dari awal, bagaimana Kang? Kalau kita lihat dari konstitusi kita ya Undang-Undang 45, ini pemerintah berkewajiban ya untuk melindungi seluruh tumpah darah, melindungi seluruh warga negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia. Tidak ada penjelasan abilitas atau disabilitas. Jadi semuanya harus dilindungi oleh negara. Artinya bahwa seluruhnya harus memberikan penghormatan, memberikan penghargaan dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang menarik Leo dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini ada beda perspektif ya. Kalau dulu misalnya pendekatannya pada belas kasihan ya, charity base, tetapi pada undang-undang yang baru ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu jelas bahwa misinya adalah, perspektifnya adalah pemenuhan hak asasi manusia, hak untuk sekolah, hak bekerja, hak hidup, hak kesehatan dan sebagainya. Ini sekian hak kemudian diakomodasi dan di situ juga ada sanksi hukum. Artinya bahwa kita harus sama nih, perspektifnya harus sama melihat kalangan disabilitas. Jangan lagi karena kasihan kita bantu, tetapi mereka mempunyai hak yang sama, berikanlah hak itu. Gitu. Baik, bagaimana persisnya kita bisa berharap ada perubahan karena momentum Putri Aryani ini akan kita bahas di bagian berikut. Kang Ade dan Mirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia. Kita akan ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, pemirsa. Kang Ade, kalau kita bicara momentum, itu kan ada batas waktu ya. Ketika momentum America's Got Talent ini lewat nanti, apapun hasil yang menang atau tidak Putri Aryani,
Ya kita lupa juga dengan adanya seorang Putri Aryani, kaum disabilitas Indonesia yang bisa masuk ke ajang semifinal America's Got Talent. Mudah-mudahan masuk final, mudah-mudahan menang. Pertanyaannya Kang, bagaimana supaya kita tidak sempat lupa ada kemenangan Putri Aryani supaya itu membuat perbaikan kondisi bagi kaum disabilitas di Indonesia? Ya, memang upaya untuk memberdayakan kalangan disabilitas bukan pekerjaan yang sesaat ya. Jadi semua pihak harus memberikan ruang kepada mereka untuk berkreasi ya, untuk berkreativitas. Media Indonesia misalnya ini mendedikasikan satu halaman setiap pekan, setiap hari Jumat itu dengan rubrik setara berdaya. Setara berdaya? Setara berdaya, artinya ketika kita harus setara, kalangan disabilitas harus disetarakan dan mereka harus diberdayakan. Mereka harus berprestasi dan sebagainya. Banyak kalangan-kalangan disabilitas dari berbagai daerah di mana kita melakukan liputan, melakukan reportase, mereka memberikan, mereka melahirkan karya-karya yang luar biasa. Jadi perhatian ini kontinu, konsisten setiap hari Jumat ya, di Harian Media Indonesia. Dan tahun lalu kita menyelenggarakan festival setara berdaya, dan tahun ini juga kita akan lebih besar lagi menyelenggarakan festival setara berdaya. Artinya apa? Bahwa perjuangan untuk menciptakan bagaimana mereka menjadi arus besar ya pembangunan, menjadi arus besar kehidupan di negara kita. Ini pekerjaan yang bukan pekerjaan sesaat, tapi harus sustain ya. Maraton ya. Harus konsisten. Nah, oleh karena itu menurut saya semua pihak, terutama pemerintah ketika lahirnya undang-undang tentang disabilitas harus melakukan sosialisasi, harus melakukan harmonisasi, karena banyak sekali undang-undang yang memang masih menyebut di sejumlah perda misalnya masih menyebut mereka ini penyandang cacat. Dari istilah saja masih tertinggal ya? Istilah saja masih tertinggal. Nah, ini saya kira juga perlu harmonisasi ya. Bagaimana perda-perda yang tidak ramah disabilitas ini harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, sehingga kemudian betul-betul kalangan disabilitas ini terlindungi, kemudian juga hak martabatnya terangkat, kemudian hak kehidupan mereka juga terpenuhi. Tadi Pak Amrozi menarik, beliau mengatakan ini kan tahun politik nih, jangan-jangan kemudian momentum Putri Aryani dimanfaatkan dalam tanda petik juga oleh partai-partai politik, begitu Kang Ade. Kalau itu sampai terjadi bagaimana itu ya? Hanya memanfaatkan popularitasnya saja supaya kemudian orang-orang datang kepada partai politik itu, tapi manfaat kepada kaum disabilitasnya ya tanda tanya besar. Bagaimana Kang? Ya, saya yakin semua pihak dan kita semua sayang ya sama Putri Aryani ya. Dan jangan sampailah terjadi seperti itu. Jangan sampai kemudian prestasi yang ditorehkan oleh Putri Aryani karena memang sejak kecil juga penuh prestasinya, ini kemudian dimanfaatkan secara politik ya. Jadi saya kira kita partai politik juga tidak akan melakukan itu, saya yakin itu. Yakin. Jadi oleh karena itu kita harus jaga juga gitu. Karena Putri Aryani ini menurut saya sih sangat menginspirasi ya. Dia tidak hanya pandai menyanyi, suaranya bagus gitu. Kemudian tapi juga dia memainkan sejumlah instrumen. Kemudian yang paling penting dia mampu berkarya. Loneliness, karya dia itu betul-betul diakui kok. Banyak orang yang suka. Kemudian juga diapresiasi oleh para dewan juri. Dan ini menurut saya juga modal. Bagaimana Putri Aryani bisa menginspirasi, bagaimana menginspirasinya dia akan melahirkan karya-karya terbaik lainnya. Semangat itu bagi kaum disabilitas yang lain ya. Tapi kalau bicara soal fasilitas ya Kang Ade, apakah kemudian ketentuan tadi 2% harus merekrut, lalu juga fasilitas, saya bicara fasilitasnya, itu apakah memang sudah terpenuhi? Jakarta contohnya misalnya sebagai ibu kota negara saat ini, apakah kemudian memang sudah menjadi kota yang ramah bagi para penyandang disabilitas? Jakarta masih belum ya, meskipun misalnya guiding block tadi ya. Pada pelaksananya juga masih tidak ramah ya. Artinya masih banyak hambatan-hambatan ketika seorang tunanetra melewati jalan itu, masih banyak hambatan-hambatan. Kemudian juga di perusahaan-perusahaan misalnya, seharusnya Dinas Tenaga Kerja ini melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan. Apakah perusahaan-perusahaan itu sudah ramah disabilitas atau belum? Akses jalan mereka seperti itu. Karena ada perda ya. DKI memiliki perda disabilitas bagaimana dunia kerja harus ramah mereka. Dan jika tidak ramah, sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang atau peraturan pemerintah itu jelas juga sanksinya. Ada sanksinya. Jika di perusahaan itu tidak ramah pada disabilitas, itu ada sanksi administratif juga. Mulai teguran tertulis, kemudian sampai pencabutan atau pembekuan atau penutupan perusahaan tersebut, sampai pada segitunya sanksi administratif dalam berbagai ketentuan yang ada. Kita harapkan bahwa lolosnya Putri Aryani ke semifinal America's Got Talent tahun ini benar-benar bisa menjadi momentum yang memperbaiki keadaan bagi kaum disabilitas yang lain. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kemenangan Putri Aryani di pentas dunia menyadarkan kita bahwa banyak anak bangsa yang punya potensi besar.
Karena itu negara harus hadir seutuhnya untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Undang-Undang Penyandang Disabilitas diharapkan bisa memberikan pandangan baru bahwa penanganan kaum difabel tidak lagi berdasarkan belas kasihan, namun berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.